Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Joko Uncoro dan Riza Anis Latifah, dan juga Natasha Cahyani, yang akan mempresentasikan materi tentang sistem informasi manajemen resiko. Sistem informasi manajemen resiko. Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terikat atau terpadu yang dimaksud untuk mencapai sebuah tujuan. Sedangkan informasi adalah sebuah istilah yang tidak tepat dalam pemakaiannya secara umum. Informasi dapat mengenai data mentah, data tersusun, kapasitas, sebuah saluran komunikasi, dan sebagainya. Sistem informasi sendiri yakni sekumpulan elemen yang saling berhubungan atau komponen yang dapat mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan sebuah data, informasi, dan memberi reaksi seperti umpan balik untuk memenuhi dan mencapai tujuan tertentu, seperti meningkatkan keuntungan atau meningkatkan layanan. Selanjutnya yakni komponen sistem informasi. Komponen-komponen pada sistem informasi ini saling berinteraksi atau antar satu dengan yang lainnya dengan tujuan untuk mencapai sasaran atau target dari sebuah perusahaan atau bank. Komponen tersebut dibagi menjadi 5, yakni yang pertama, blok masukan, mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi, termasuk metode dan media untuk memperoleh data yang akan dimasukkan, yang dapat berupa dokumen dasar. Yang kedua yakni blok model, terdiri dari kombinasi prosedur logika dan model matematik yang akan memanipulasi atau mentransportasi data masukan dan data yang tersimpan dalam basis data untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Yang ketiga yakni blok keluaran. Produk dari sistem informasi adalah keluaran atau output yang berupa informasi yang berkualitas. Yang keempat, blok teknologi. Blok teknologi ini dibagi lagi menjadi 3, yakni yang pertama teknis atau brainware. Teknis atau brainware dapat berupa orang-orang yang mengetahui teknologi dan membuatnya beroperasi. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Teknologi perangkat lunak dapat berupa aplikasi-aplikasi perangkat lunak. Yang ketiga yakni perangkat keras atau hardware. Teknologi perangkat keras ini banyak macamnya, seperti teknologi masukan, teknologi keluaran, teknologi pemroses, teknologi penyimpanan, teknologi telekomunikasi. Dan yang terakhir yakni blok basis data. Blok basis data merupakan kumpulan dari file data yang saling terhubung yang diorganisasi sedemikian rupa agar dapat diakses dengan mudah dan cepat. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sistem informasi. Yang pertama yaitu Transaction Processing System atau TPS. Yang kedua, Office Automation System atau OAS, dan Knowledge Work System atau KWS. Yang ketiga, Sistem Informasi Manajemen atau SIM. Yang keempat, Decision Support System atau DSS. Yang kelima, Sistem Ahli atau ES dan Kecerdasan Buatan atau AL. Yang keenam, Group Decision Support System atau GDSS, dan Computer Support Collaborative Work System atau CSCW. Yang ketujuh, Executive Support System atau ESS. Dan yang selanjutnya, Sistem Informasi Manajemen Risiko. Sistem informasi manajemen risiko merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang harus dimiliki dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan bank atau perusahaan dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif. Sebagian dari proses manajemen risiko, perbankan atau perusahaan harus memiliki sistem informasi manajemen risiko yang dapat memastikan yang pertama yaitu data yang diperlukan tersedia secara akurat dan tepat waktu. Yang kedua, ekspor
Exposure resiko terukur secara aktual, informatif, dan tepat waktu, baik exposure per jenis risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank maupun exposure risiko per jenis aktivitas fungsional bank. Yang ketiga yaitu mematuhi penerapan manajemen risiko terhadap kebijakan prosedur dan penetapan limit risiko. Yang keempat yaitu hasil atau realisasi penerapan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh bank sesuai dengan kebijakan dan strategi penerapan manajemen risiko. Dan yang selanjutnya modul sistem informasi manajemen risiko. Yang pertama yaitu modul dashboard. Modul dashboard dapat digunakan untuk melihat rangkuman dari data manajemen risiko yang telah diinput oleh pemangku kepentingan. Yang kedua yaitu modul master data. Modul master data dapat digunakan untuk menginput semua data yang diperlukan untuk melakukan identifikasi dan pengelolaan manajemen risiko. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu modul manajemen risiko. Modul manajemen risiko dapat digunakan untuk identifikasi dan pengelolaan data manajemen risiko. Selanjutnya adalah tujuan dari sistem informasi manajemen risiko. Tujuan yang ingin dicapai dari pembuatan sistem informasi manajemen risiko adalah membantu perusahaan dalam hal divisi terkait yang melakukan identifikasi dan pengelolaan manajemen risiko, yaitu yang pertama meliputi menganalisis dan mengelola semua risiko yang terdapat di perusahaan. Selanjutnya, yang kedua adalah membantu dalam proses pembuatan kerangka kerja. Yang ketiga, mendorong manajemen agar bertindak proaktif dalam mengurangi potensi risiko. Yang keempat adalah membantu meningkatkan kinerja perusahaan. Dan yang terakhir adalah membantu manajemen mengembangkan strategi dan perbaikan proses manajemen risiko secara berkesinambungan. Selanjutnya adalah pengguna sistem informasi manajemen risiko. Yang pertama adalah super admin, merupakan pengguna yang memiliki kewenangan untuk mengatur master data. Dan yang kedua adalah admin divisi, merupakan pengguna yang memiliki kewenangan untuk menginput data-data. Dan yang ketiga adalah manajer, merupakan pengguna yang memiliki kewenangan untuk melakukan manajemen risiko di masing-masing divisi. Dan yang terakhir adalah direktur, yaitu merupakan pengguna yang memiliki kewenangan untuk melihat laporan manajemen risiko seluruh divisi perusahaan. Jadi, pengguna sistem informasi manajemen risiko memfasilitasi seluruh pengguna sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Sekian pemaparan dari kelompok kami tentang sistem informasi manajemen risiko. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Segala salah dan kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.